Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi teknik pengelasan, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teknologi mesin las SMAW. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bahan-bahan berkaitan dengan pengelasan SMAW. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya sedikit disinggung bahwa las SMAW itu kan sheet metal arc welding ya. Jadi pengelasan ya, pengelasan pada logam menggunakan busur manual yang menggunakan elektroda ya. Elektrodanya berupa elektroda sebagai bahan pengisi ya. Jadi proses penyambungan logam menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja logam dan elektroda sebagai bahan pengisi. Nah, energi panasnya ya pada proses pengelasan SMAW itu dihasilkan karena adanya lompatan ion ya. Biasa disebut sebagai katoda dan anoda yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material itu sendiri. Sebagai gambaran ya, lingkaran arus listrik itu bisa dibandingkan dengan arus yang ada di air ya. Jadi ini adalah gambaran paling sederhananya. Jadi kalau yang di gambar sebelah kiri ini adalah sebuah analogi dari arus listrik yang ada di pengelasan. Jadi ada elektroda, kemudian ada benda kerja, kemudian arah arus itu ditunjukkan oleh panah. Demikian juga dengan yang ada di pompa atau yang terjadi di air ya. Jadi air dipompa melewati pipa ya dengan arah seperti yang ditunjuk pada gambar. Kemudian di sini ada valve ya. Kemudian di sini ada pipa ya yang nanti mengalirkan ke penampung ya, bak penampung di sini seperti ini. Atau kalau digambarkan bahwa tenaga dorong aliran dari pompa ini ya, itu kan menimbulkan tekanan ya, tekanan di dalam volume aliran. Jadi aliran air di setiap detiknya yang melalui di pipa ini itu disebut sebagai arus kan ya, seperti itu ya. Nah sama ketika di analogi arus listrik juga besarnya arus yang mengalir di dalam sebuah penghantar ya di sini ya, dalam satuan waktu, kalau biasanya dalam satuan detik ya, seperti itu. Jadi kenaikan volume alirannya itu berbanding lurus dengan kenaikan tekanannya. Jadi semakin besar volumenya atau volume alirannya, nanti akan menghasilkan kenaikan tekanan yang besar pula. Atau berbanding terbalik dengan R atau tahanannya ya. Jadi besar tahanan itu didapat dari, kalau di air itu dari kran atau valve ya yang ada di sini. Dimana ketika misalkan kita membuka kran ya, kalau R-nya itu kecil artinya kerannya itu terbuka lebar ya, maka menghasilkan arus yang besar. Namun apabila kita mengecilkan kran atau menutup valve di sini, dia akan menghasilkan arus yang kecil pula ya. Jadi ini bisa dihubungkan dengan hukum Ohm, di mana kuat arus itu adalah tegangan dibagi dengan tahanan, atau kalau di sini disimbolkan I E dibagi R ya, di mana satuan dari E itu adalah voltase atau V ya. Kemudian I itu sendiri adalah ampere dan R itu adalah ohm ya, ohm meter. Lalu kita bisa berikan gambaran. Jadi arus listrik itu bisa kita gambarkan kan ya. Jadi tegangan dorong dari arus ya, dari sumber listrik itu menghasilkan sebuah tegangan
listrik E yang biasanya dinyatakan dalam volt ya, di mana arus listrik itu sendiri sebenarnya hanya terdiri dari muatan listrik ya, biasa disebut sebagai elektron yang bergerak melalui penghantar. Ini saya kembalikan lagi ke gambar awalnya. Jadi ini sama ya, ini penghantar ya. Kalau di dalam sebuah analogi air itu di sini adalah pipa-pipa ya. Jadi sebagai konduktornya. Lalu kuat arus I itu dinyatakan dalam ampere, yang artinya biasanya diartikan sebagai jumlah elektron atau jumlah elektron tertentu pada setiap detik ya. Jadi harus biasanya dinyatakan dalam ampere ya. Kemudian kalau R-nya itu sendiri adalah tahanan ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tahanan itu dianalogikan sebagai valve. Nah, dari analogi itu kita bisa lihat macam-macam dari arus itu sendiri ya, dimana ada arus searah dan arus bolak-balik atau arus bolak-balik 3 fase ya. Kalau yang ini yang kita tahu adalah arus bolak-balik 1 fase ya, seperti yang ada pada tegangan listrik yang ada di rumah-rumah ya. Cirinya apa? Jadi kalau arus searah ya, itu arusnya searah dan punya kutub positif dan kutub negatif. Jadi arusnya lurus. Kalau di sini digambarkan biasanya untuk menghantarkan listrik itu terdiri 2 penghantar ya. P positif dan N ini negatif. Lalu kalau arus bolak-balik ini biasanya dilengkapi dengan pengaman ya. Jadi ada 3 penghantar. Gelombangnya seperti ini. Jadi tidak lurus tapi digambarkan seperti membentuk gelombang yang mempunyai periode ya. Jadi kalau ini biasanya kalau bagian di atas ini adalah bagian yang positif, kemudian negatif. Jadi satu aliran dalam satu waktu itu kalau arus bolak-balik itu bisa positif, bisa negatif, bisa positif lagi, negatif, dan seterusnya tergantung frekuensinya ya. Jadi dalam satuan waktu misalkan satu S ya atau 1 second itu berapa kali dia terjadi gelombang seperti ini. Nah, umumnya kalau di arus bolak-balik itu ya standarnya mungkin standarnya 50 Hz ya. Kalau dinyatakan dalam satuan frekuensi, artinya dalam satuan waktu itu dia terjadi 1 kali periode ini ya. Periode itu periode satu puncak, 1 lembah itu dikatakan 1 periode itu sebanyak 50 kali ya. Jadi dalam 1 waktu atau dalam 1 detik ya itu terjadi perubahan 50 kali. Dia kadang positif, kadang negatif, kadang positif, kadang negatif, dan seterusnya seperti itu. Nah, butuh rangkaian pengaman ya kalau memang nanti digunakan untuk menghantarkan ya. Mengapa di instalasi di rumah-rumah kita itu biasanya terdiri dari 3 kabel ya, fungsinya satunya untuk pengaman ya. Kemudian yang nomor 2 ini netral, dan yang pertama ini L, ini kabel yang mengandung arus listrik ya, L1, L2, dan L3. Kemudian ada juga yang arus bolak-balik 3 fase ya. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk industri-industri. Jadi ini mempunyai tegangan yang lebih besar. Kalau yang di arus bolak-balik biasanya kita kenal hanya 220 volt. Nah, sementara yang ada di arus bolak-balik 3 fase itu biasanya sampai 380 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di sini ini hanya terdiri dari L1 ya. Jadi 1 gelombang. Kalau di 3 fase karena ada 3 ya, ada 3. Jadi L1, L2, L3. Jadi gelombang listriknya terdiri dari 3 kali fasa ya. Fasa pertama misalkan
L1, kemudian L2, L3. Jadi ada saatnya gelombang positif, dia positif itu artinya ada arus, ada tegangan, ada tegangan positif, kemudian negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Ini ada 3. Nah, umumnya biasanya diletakkan 5 ya, 5 kabel ya. Ada L1, L2, L3, ini semuanya kabel fasa. Ini mengandung listrik, lalu netral, dan juga pengaman ya, seperti biasa. Ini untuk keamanan. Nah, arah gerakan elektronnya ini bisa ditunjukkan di sini ya. Jadi arah gerakan elektronnya itu dalam lingkaran arus secara periodik memang kalau di arus 3 fase atau 1 fase itu berubah-ubah ya. Tapi kalau yang di arus searah itu tetap ya. Tuh. Kemudian sumber arus ya. Jadi di pengelasan ya, atau yang ada di sumber arus yang digunakan untuk pengelasan itu terdiri dari 3 ya. Jadi ada trafo las ya. Ini biasanya menghasilkan arus yang bolak-balik ya. Bisa 1 fase atau 3 fase ya. Kemudian ada ada tipe penyearah arus ya, penyearah las. Biasanya ini menghasilkan arus yang searah ya, atau rectifier ya. Biasanya arus yang dihasilkan adalah arus searah atau arus DC ya. Kemudian yang ketiga ada generator las ya. Generator las ini hampir sama dengan penyearah arus, yaitu menghasilkan arus DC. Nah, bagaimana ini ketiga-tiganya nanti kita akan jelaskan berikut di slide-slide berikutnya ya. Jadi sumber arus las secara umum harus memenuhi persyaratan di mana tegangan las rendah itu dikategorikan tegangan las itu rendah kalau kurang lebih antara 15 sampai 100 volt. Jadi 15 volt itu syarat minimalnya ya. Jadi kalau di bawah ini bukan tegangan untuk pengelasan ya, atau bukan dikategorikan sebagai sumber arus las karena terlalu rendah ya. Biasanya voltasenya itu di atas 15. Nah, kalau tegangan lasnya itu sampai hanya 100 volt berarti dia kategori tegangan las rendah. Kemudian arus las tinggi itu biasanya sampai ke 400 ampere ya. Jadi ini untuk arus las tinggi, satuan arus listriknya itu 15 sampai 400 ampere. Jadi di bawahnya ini tidak bisa ya. Kemudian arus las itu harus bisa disetel. Jadi kalau di pengelasan itu yang pertama kali disetel parameternya ya, atau diatur itu adalah arusnya ya, bukan tegangannya. Jadi kalau di tegangan ini di poin atas ini dia mengikuti ya. Jadi mengikuti arusnya. Jadi arusnya yang disetel, lalu tegangan ini mengikuti, di mana biasanya kalau di las itu Anda meletakkan ujung elektroda ke bahan pengelasan. Jadi kalau ke elektroda dan bahan pengelasan itu kan harus ada jarak ya. Nah, jarak itu yang nanti akan menghasilkan tegangan yang berbeda-beda pula. Tapi arusnya ini harus diatur konstan ya, seperti itu. Kemudian jaminan keamanan terhadap hubungan pendek arus. Jadi syaratnya kan memang seperti kita itu mengelas itu seperti menghubungkan secara singkat ya antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, dengan menghubungkan secara singkat berarti kita mendapatkan arus ya.
Nah, arus itu yang diatur, kita setel konstan supaya menghasilkan tegangan yang berbeda-beda. Jadi intinya harus ada hubungan pendek ya antara kutub-kutubnya. Kemudian syarat berikutnya adalah kerugian las selama pengelasan yang sekecil mungkin. Yang pertama kita menggunakan arus DC ya, atau kalau dilihat dari gambar mesin las DC itu biasanya digerakkan oleh generator ya, atau biasanya diperoleh dari merubah arus AC menjadi arus DC ya. Ada dua tipe ya. Jadi dua tipe itu, yang pertama adalah tipe mesin las DC itu sendiri dengan polaritas lurus atau strike polarity, atau biasa disebut sebagai direct current strike polarity atau DCSP. Kemudian yang kedua, ini gambarnya, adalah yang direct current reverse polarity atau DCRP. Nah, yang DCSP ya, DCSP itu prinsipnya ketika kita hubungkan ya antara base metal dengan kutub positif, atau kalau kutub positifnya biasanya dihubungkan ke holder ya, kemudian dihubungkan dengan sisi dari base metal, itu dia akan menghasilkan 2/3 panasnya. Jadi kalau yang ini DCSP itu biasanya, kalau yang kemarin kita sudah bahas bahwa di mesin las itu kan bisa dirubah antara polaritasnya ya. Jadi kalau polaritas di holder itu biasa terhubungan dengan positif, kadang juga bisa dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, yang holder terhubung dengan positif, nah seperti yang di gambar 13 ini, itu disebut direct current strike. Polaritasnya adalah polaritas lurus, di mana holder ini terhubung dengan kutub positif atau katoda pada mesin las ya, atau pada mesin las DC ya. Nah, di mana ini nanti akan menghasilkan panas ya, panas yang dihasilkan itu 2/3 panas. 2/3 panasnya itu disalurkan ke base metal. Jadi kalau ini ada meja kerja, ini base metal yang dilas, berarti di sini 2/3 ya. Yang di sini panasnya 1/3 ya, disalurkannya berbeda ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk las yang membutuhkan penetrasi ya, karena panasnya ada di benda kerja 2/3 ya, 2/3-nya. Kalau misalkan panasnya 1000 derajat misalkan ya, 2/3-nya ada di sini nih ya, 60 sekiannya ada di sini, yang lainnya ada di holder. Nah, biasanya ini untuk pengelasan root ya. Jadi pengelasan yang membutuhkan penetrasi atau penekanan ya, itu biasanya pakai DCSP ya. Sebaliknya, kalau kalian mengelas tidak membutuhkan penetrasi, holder ini pastikan terhubung dengan anoda ya, atau kutub positif. Lalu benda kerjanya nanti dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, ini hasil pengelasannya akan berbanding ya. Terbalik dengan ini, kalau yang ini panasnya ada di holder, atau sekitar juga 2/3 panasnya itu disalurkan ke holder, dan 1/3 panasnya nanti di benda kerja. Nah, mungkin untuk yang gambar 1.4 ini atau yang gambar 14 ini ya, ini kita sudah sudah praktekkan ketika kita membuat rigi-rigi yang pada prakteknya Anda memasang holder las yang terhubung dengan elektroda itu pada sisi positif di mesin las DC ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang awal ini kan
gambaran umumnya ya, gambaran umumnya di dalam komponen mesin arus DC itu terdapat komponen seperti ini. Jadi intinya output dari arus yang keluarnya adalah arus searah. Lalu berikutnya ada pengelasan yang menggunakan arus AC atau yang biasa disebut sebagai alternating current ya. Gambarnya seperti ini. Jadi dari trafo ya, tidak ada rectifier, dia langsung masuk ke pengelasan atau di elektroda ya. Nah, di mana mesin las AC ini memperoleh busur nyala langsung dari trafo ya atau dari transformator, di mana dalam pesawat jaring-jaring listrik itu dirubah menjadi arus bolak-balik. Jadi outputnya ini masih bolak-balik karena adanya ini ya, lilitan ini. Hanya tegangan aja yang diturunkan ya. Nah, pada mesin las jenis ini kabel lasnya itu tidak terpengaruh antara positif dan negatif, karena arus AC kan tidak ada positif dan negatifnya ya, jadi ini sama aja gitu. Terus kemudian panasnya ini kita nggak bisa ngatur, panasnya ya rata. Kalau tadi 1/3 2/3 atau kebalikannya 2/3 1/3, yang ini tetap 50% ya panas yang dihasilkan. Jadi kita tidak bisa mengatur kapan kita harus membuat pengelasan untuk penetrasi ya atau enggak, itu kita nggak bisa ya. Jadi itu mungkin hanya sedikit kelemahannya seperti itu. Berikutnya prinsipnya ya. Jadi prinsip trafo las itu sendiri, di mana kita tahu kalau di trafo ya, di trafo itu kan komponen pengarah untuk menghasilkan arus untuk menurunkan tegangan ya. Jadi dari arus atau tegangan tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi, itu prinsipnya trafo ya seperti itu. Nah, komponen yang digunakan untuk mengarahkan arus, nah itu biasanya di sini nih, yang ini nih, kayak rangkaian dioda. Jadi ini dioda itu sama kayak katup itu ya, jadi katup pembalik ya. Jadi dia hanya bisa melewat searah, tapi tidak bisa kembali lagi. Jadi rangkaiannya adalah kita rangkai sebuah trafo, nanti output dari trafo itu kita hubungkan dengan dioda, dan dioda nanti akan menghasilkan arus las yang searah ya, seperti itu. Nah, simbolnya seperti ini ya. Jadi kalau trafo itu seperti ini, kalau dioda nanti seperti ini. Itu prinsipnya. Kemudian kalau kurvanya bisa dilihat dari kurva arus ya, kurva arus versus tegangan, di mana untuk yang bolak-balik ya, yang satu fase, di mana ini kan satu kali period ya, satu kali period itu satu puncak, satu gelombang negatifnya atau lembahnya ya, yang berhubungan dengan waktu. Nah, ini kalau satu fase yang bolak-balik, nah ini seperti ini. Tapi kalau arus searah dan bolak-balik, bisa jadi nanti gelombangnya menjadi seperti ini. Jadi arus listrik itu mengalir ketika dia di sini. Jadi kayak frekuensi ya. Jadi ini kan kasar ya, intinya kadang ada kadang enggak kan gitu ya. Kalau ini kita balik di sini. Kalau yang ini ada kemudian enggak, ada saat ketika listrik itu mengalir, ada saat dia tidak mengalir. Kalau yang ini disearahkan menjadi satu kali ada, kemudian di periode berikutnya ada, tapi ini keadaannya kan masih kasar ya. Jadi kalau
kalau dibilang ini arus searah, tapi arusnya itu masih sedikit kasar ya. Nah, ini ada yang arus bolak-balik 3 pas, dan yang ini arus searah dari arus bolak-balik 3 pas. Jadi kalau trafo yang 1 fas kemudian kita searahkan, itu hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian yang 3 pas itu agak sedikit lebih halus ya. Jadi frekuensinya itu agak sedikit lebih padat ya. Jadi lengkungnya ini masih sedikit lebih halus ya. Kalau arus full DC dia akan menghasilkan arus yang lurus. Tapi kalau arus DC-nya ini DC yang diambil dari sebuah trafo, karena trafo itu outputnya adalah tegangan AC, jadi masih bentuknya kasar ya. Kalau yang ini 1 fase itu masih gelombang frekuensinya itu masih ya seperti ini, dia gambarkan dalam gundukan-gundukan yang warna hitam ini ya. Kalau yang ini juga gitu, L bagian yang negatif ini, atau ketika arus itu tidak diberikan atau tegangan itu negatif, ini dihilangkan. Jadi kita pindah ke atas. Jadi kita ratakan ya. Kalau di dioda itu seperti itu prinsipnya. Tapi serata mungkin untuk arus yang dari hasil konversi dari tiga fase atau 1 fase AC ke DC itu masih belum bisa mengalahkan arus DC yang dihasilkan dari DC murni atau biasanya dihasilkan dari baterai ya. Jadi kalau ini masih kasar ya. Nah, yang ini agak lumayan ya. Ini agak lebih sedikit halus. Tergantung frekuensinya ya. Jadi setiap frekuensi arus las yang lebih halus biasanya nanti ini akan menghasilkan hasil pengelasan yang baik pula ya. Jadi kalau bisa dibandingkan antara 1 fase dan 3 fase ya mesti milih yang 3 fase karena lebih lurus kan. Jadi arusnya lebih intens. Oke, ini kita kembali ke pengelasan SMAW ya. Kalau yang tadi itu sumbernya ya, jadi sumber arusnya. Nah, sekarang kita ke perangkat las ya. Untuk las busur listrik manual. Nah, susunannya seperti ini. Jadi di pengelasan itu pasti ada komponen yang atau di las SMAW sendiri ya. Jadi komponen yang wajib ya, yang wajib harus ada di dalam proses pengelasan SMAW ya ini. Jadi harus ada elektrodanya, base metalnya, mesin lasnya, ada sumber arus. Nah, kalau di mesin las kan ada 3 tadi ya, bisa DC, bisa AC 3 pas, bisa AC 1 pas. Jadi itu menjadi komponen wajibnya. Kalau tidak ada salah satu berarti tidak bisa dikatakan sebagai pengelasan SMAW ya. Kemudian ada elektroda ya. Nah, di sini ada skemanya ya. Jadi pertama pasti sumber arus ya. Sumber arus boleh dari tegangan 3 pas, tergantung perangkatnya nanti seperti apa, atau 1 pas. Kemudian nomor 2 adalah sumber arus mesin las ya. Kemudian yang ketiga ini ada kabel. Kabel itu ada 2, nomor 3 dan nomor 4, di mana kabelnya itu yang pertama adalah kabel elektroda, bisa ke positif, bisa negatif, atau kabel massa. Kabel massa itu yang biasanya terhubung dengan benda kerja. Ada holder atau biasa disebut pemegang elektroda. Kemudian ada elektrodanya itu sendiri. Kemudian ada klem. Klem itu yang menghubungkan atau biasa disebut sebagai tang jepit, yang menjepit antara kabel arus dari atau kabel massa ke benda kerja. Kemudian ada pemegang elektroda, ada benda kerja itu sendiri atau base metal, ada busur las. Nah, busur las ini ada karena adanya aliran listrik dari anoda ke katoda atau katoda ke anoda ini. Nah, di sini inilah yang biasanya menghasilkan panas. Panasnya itu yang nanti akan mencairkan logam.
Jadi intinya proses pengelasan di nomor 9 ini kalau kita perbesar, jadi ini seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Nomor 10 kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, di elektroda itu ada dua komponen utama ya. Ada diameter inti elektroda itu sendiri yang terbuat dari logam, lalu salutan atau selubung elektroda ya, yang difungsikan untuk melindungi ketika proses pengelasan itu ya. Nanti ketika dialiri arus listrik, kemudian terjadi proses pengelasan bongsor listrik, di mana ini salutan ini akan berubah menjadi sebuah gas pelindung ya. Nah, ini di sini biasanya nomor 13 ini ya hasilnya. Jadi ada gas pelindung dari salutan elektroda. Yang ini fungsinya untuk melindungi dari kawah las atau cairan las yang dihasilkan ketika proses pengelasan. Nah, di nomor 12 ini juga ada namanya tetesan cairan elektroda ya. Yang ini yang biasanya itu diisikan ya, yang menjadi kampuh las nanti ini. Ya, nomor 12 ini. Ini kan yang leleannya elektroda bergabung menjadi satu leleannya dengan base metal. Kemudian ada terak ya, ini terak ini hasil dari pengelasan itu ya. Terak itu ada terak yang cair, ada terak yang padat. Nah, ketika terak itu menjadi ketika terak itu melampaui pada waktu tertentu, kalau ini gerakannya ke sana ya, ke kiri, dia pada waktu tertentu dan jarak tertentu kan semakin lama semakin mengeras ya. Jadi ada terak yang padat dan ada terak yang kondisinya masih cair ya, gitu. Kemudian nomor 17 ini hasil dari pengelasan kita, di mana hasil pengelasan kita itu kan gabungan antara ini ya, nomor 12 dan nomor 8. Jadi nomor 12 ini dia cairan dari elektrodanya menetes, kemudian di nomor 8 sendiri ini permukaannya mencair sehingga menjadi satu. Nah, itu. Kemudian di penjelasan awal sebelum kita melakukan praktek ya, sebenarnya idealnya ketika kita melakukan pengelasan itu seperti yang ada pada gambar yang saya jelaskan ini. Jadi ada dinding pelindung. Nah, kalau dinding pelindung ini sepertinya di tempat kita sudah ada ya. Jadi kita sudah membuat sedemikian rupa, terbuat dari logam. Kita buat fungsinya untuk melindungi kita ketika kita mengelas. Kalau gorden untuk pelindung ini kita memang belum sediakan karena keterbatasan dari tempat ya. Jadi kita tidak bisa seideal ini, tapi intinya semua peralatan bisa kita temui ya. Yang ini klem, kemudian ada meja kerja, ada holder, ada palu terak, ada sikat, ada kabel dan sebagainya, itu sudah bisa digunakan untuk mengelas. Dan ini biasanya sebenarnya kita letakkan di bawahnya itu sebuah laci yang biasanya diisi dengan alat-alat untuk pembantu pengelasan ya, bisa gerinda juga, mata gerinda dan sebagainya. Kemudian ada pipa penyedot, idealnya di atas itu terpasang sebuah exhaust fan yang fungsinya untuk menyedot hasil atau asap-asap dari sisa pengelasan kita. Nah, seperti itu idealnya, tapi kita tidak ada ya untuk pipa penyedot, tapi masih bisa dimaksimalkan karena mengelasnya juga tidak di tempat yang tertutup ya. Pengelasannya di tempat yang sedikit terbuka, di atas itu ventilasinya masih memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengelasan. Jadi tidak bisa tidak mengganggu lah ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau tempatnya sempit ya untuk pipa penyedot itu menjadi wajib ya, seperti itu. Nah, peralatan kerjanya ya seperti yang dijelaskan di awal, ada mesin las DC dan mesin las AC. Nah, yang kita pakai adalah mesin las DC, di mana untuk yang mesin las DC ini biasanya terdiri dari
rectifier dan converter ya. Jadi di mana di mesin las DC itu output dari pengelasannya itu adalah pengelasan arus arah ya. Kalau yang ini adalah arus yang AC ya. Biasanya isinya trafo ya. Jadi di dalam rangkaian itu hanya ada trafo yang biasanya diputar-putar ini. Diputar-putar itu fungsinya untuk mengatur ini tegangan ya. Jadi kalau di trafo itu di tengahnya itu ada sekat. Sekat itu yang fungsinya untuk membuka dan menutup ya. Jadi kita punya yang ada di samping mesin las kalian itu adalah mesin las yang masih berbentuk transformator ya, dimana dia mengecilkan dan menaikkan tegangannya dengan membuka sekat yang ada di trafonya gitu. Kalau yang ini sudah rangkaian yang digunakan untuk mesin las DC ya, seperti itu. Berikutnya pakaian kerja seperti yang saya jelaskan, ini mungkin nggak banyak saya bahas karena di praktek sudah kita jelaskan ya. Nah, kabel las sendiri kalau sebenarnya kita teliti ya, itu ada ukurannya ya, ada parameter yang harus dipenuhi. Jadi di mana diameternya itu ya ditunjukkan biasanya dengan nomor lead ya. Diameternya semakin besar, nah itu biasanya ditunjukkan dengan angka per 0. Ada 4 per 0 itu biasanya 24 mili. Kalau misalkan di bawah 18 itu tidak ada per 0-nya ya. Jadi bedanya kalau yang per 0 ini semakin besar berarti semakin besar kabelnya. Tapi kalau yang enggak itu biasanya semakin besar nomor lead semakin kecil diameternya ya, seperti itu. Nah ini adalah apa ya, rekomendasinya ya. Jadi panjangnya itu punya syarat khusus ya, dimana kalau misalkan kita pakai untuk kabel itu sepanjang ya, sepanjang ini antara 0 sampai 15 ya, maksimal 15,2 meter atau 50 feet ya. Nah itu syaratnya gini, jadi kita gunakan arus ya, arusnya itu ini dalam ampere ya. Yaitu nomor lead 4 jadi 600 ya. Jadi arus dalam ampernya itu 600. Kemudian kalau kabelnya pendek dia diameternya kecil, arusnya juga harus kecil ya. Jadi ini untuk ukuran panjang yang 15. Kalau lebih panjang lagi ya, ini lebih kecil lagi ya. Jadi kalau semakin panjang kan R-nya semakin besar kan ya. Jadi arusnya juga semakin kecil kan gitu ya. Jadi kalau kalian pakai nomor lead 40 yang diameternya 24 itu, sarannya hanya bisa dipakai untuk kalau misalkan sampean panjangnya hanya 15 itu nanti arusnya yang dihasilkan ini ya 600 ampere ya. Tapi semakin panjang ini kalau panjangnya di atas 100 nanti ya arusnya ya cuma 400 yang bisa dialirkan seperti itu. Jadi sangat berpengaruh terhadap panjangnya ya. Nah rekomendasinya seperti ini. Berikutnya untuk kabel las itu memang standarnya untuk mengaitkan ya antara misalkan ini yang ada di kabel massa ya, yang keluar dari mesin las itu sebaiknya diskun ya, dibuat skun ya.
Jadi dibuat mekanisme penyambungan penghubungnya menggunakan lead skun. Kalau yang skunnya ini mekanisme memasangnya juga harus punya alat khusus seperti ini ya. Jadi dipasangkan. Kalau kalian melihat misalkan ini hanya terhubung pakai isolator biasa ya, atau kamu hubungkan pakai baut biasa, itu biasanya berisiko ketika kalian nanti memakai dalam waktu lama ya, kan panas lama-lama putus ya, seperti itu. Biasanya terjadi di kabelnya ujungnya holder ya, atau di klem massa. Kemudian ada holder sendiri. Holder itu biasanya terkait dengan ini arus yang digunakan ya. Jadi ada 300, 400, 500, 600 ampere ya. Itu semakin besar itu semakin bagus. Semakin besar semakin bagus, semakin bisa digunakan dan semakin tahan lama terhadap panas. Seperti itu. Ya, ini kualitasnya biasanya ditentukan oleh harga ya. Kalau harganya bagus, meskipun kecil ya, mahal, tapi bisa awet. Ya, tapi kalau kualitasnya jelek, biasanya dia bisa sampai 800 ampere ya, tapi tidak tahan terhadap panas ya. Jadi tetap di sininya ya, di pegangannya biasanya yang kalah. Kalau yang yang bagus itu biasanya meskipun cuma 600 ampere tapi dia awet ya, maksimal 600 ampere lah katakanlah, tapi kualitasnya bagus, dia bisa awet dibanding dengan yang murah tapi bisa sampai 800 ampere ya. Ini bahannya isolator yang ini ya, tapi di dalamnya ini penghantar bisa sampai 800 ampere. Atau yang kalah ini ujungnya ini, penjepitnya ini, karena ini yang langsung bersentuhan dengan panas ya. Di sini ada pernya ini, kalau sudah panasnya berlebihan, arusnya juga berlebihan ya, jadi sudah tidak main lagi, tidak mampu menjepit secara sempurna atau elektroda ya. Nah, kalau kita bicara juga di karakteristik ya, mungkin ini sedikit aja gambaran karena mungkin akan kita jelaskan lebih jelas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kasih gambaran sedikit tentang karakteristik mesin las itu sendiri, terutama untuk yang mesin las jenis DC ya. Karakternya itu seperti ini. Ini adalah E atau volt atau V biasanya ya. Jadi kalau yang ini arusnya ya. Jadi R atau dan E naik. Kalau di sini digambarkan ya. Kalau Anda memperbesar jarak, ini misalkan katakanlah ujung elektroda, memperbesar jarak ujung elektroda dengan ini base metal ya, ini base metalnya, berarti apa yang terjadi? Tegangan yang terjadi besar atau kecil. Nah, kita kembali lagi, ini kan grafiknya seperti ini ya. Jadi arus itu kan sangat bergantung juga dengan tegangan, atau sebaliknya, tegangan itu bergantung dengan arus. Jadi kalau arusnya itu kita berikan arusnya yang tinggi ya, di sini misalkan kita tambahkan arus, nanti tegangannya juga naik ya. Hasilnya bagaimana hubungannya dengan jarak? Jadi kalau jaraknya ini terlalu rendah, biasanya ini jaraknya itu semakin dekat, E-nya semakin turun ya. E atau voltasenya semakin turun. Kalau nempel itu sampai 0. Tetapi Anda kalau misalkan memperlebar jarak, voltasenya naik, ya arusnya bisa naik. Arusnya turun ya. Jadi kebalik ya. Jadi kalau misalkan kita memperlebar jarak, nanti voltasenya ini naik tapi arusnya semakin kecil ya. Sampai biasanya kalau tidak nyala ke atas itu berarti 0.
Nah sebaliknya kalau kita memperkecil sampai mepet, misalkan ini ujung elektroda sampai menyentuh base metal, itu biasanya akan turun atau akan nol voltasenya ya. Gitu. Ini yang karakteristiknya mesin busur las ya. Atau kalau di SMAW secara khusus itu ini ya, jarak idealnya itu di sini nih. Ya. Busur panjang, busur pendek ini di sini. Jadi las listrik SMAW arus yang digunakan adalah arus las dengan karakter menurun seperti ini ya. Jadi kalau E itu dinyatakan dalam voltase, ini proses penyalaan itu di sini nih. Kan ini ampere nih ya. Ini kan ampere, semakin ke sana semakin besar ampernya. Kalau semakin ke sana semakin besar voltasenya. Jadi penyalaan itu dimulai dari ketika kita menghubungkan secara singkat ya, antara ujung elektroda dengan base metal. Jadi di sini ini adalah proses penyalaan. Kemudian karakteristiknya seperti ini kan, ketika nyala kan kita tidak mungkin menyentuhkan ya di ini di base metal kan kita angkat ya. Semakin kita jauhkan dari base metal. Jadi ini menjauh dari E, artinya memperlebar jarak. Nah, seperti ini. Jadi idealnya itu delta E-nya ada di sini. Ini ada delta panjang, karakteristiknya seperti ini. Jadi di sini panjang, tapi ketika di ini dekatkan lagi jadi pendek. Ya. Jadi pendek, didekatkan lagi sampai dekat, E-nya 0. Ya, kenapa? Karena E 0 berarti kita tidak bisa menggunakan mesin las itu sendiri. Nah, di sini pertama itu pasti ampernya dulu yang naik. Jadi E-nya 0 kan, kita nyalakan tes. Nah, lalu ampere sedemikian rupa turun. Voltase juga turun ya. Seiring dengan kalau kita jaraknya semakin kita jauhkan dari base metal. Jadi seperti ini. Nah, untuk unjuk kerja duty cycle biasanya dinyatakan sebagai duty cycle ya. Biasanya ini semua mesin las pasti di nameplate belakangnya itu ada seperti namanya duty cycle. Apa itu duty cycle? Jadi duty cycle itu biasanya dinyatakan sebagai persentase penggunaan mesin atau mesin las dalam periode 10 menit. Jadi ukurannya adalah 10 menit. Di sini tertulis misalkan ini duty cycle-nya 10%. Nah, ya di mana suatu mesin las itu dapat beroperasi dalam besaran arus tertentu secara efisien, aman tanpa mengalami beban. Kemudian contohnya ini nih. Kalau mesin las itu kemampuannya 300 ampere, karena kan mesin las punya spek sendiri-sendiri nih ya, ada yang 300 ampere, 450 ampere, yang paling kecil itu kan 450 ampere, ada yang 900 ampere. Sebagai contohnya kalau dia punya 60%, kalau yang ini 10% ya, maka artinya mesin las tersebut itu hanya mampu digunakan secara aman untuk arus maksimalnya itu ya 60%-nya dari 10 menit. Kalau yang ini misalkan ini ya 20 kilo ampere ya, 20 ribu ya, ini ya lumayan besar nih, 20.000 kilo ampere ya, 20.000 kilo ampere, duty cycle-nya 10%. Artinya apa? Berarti mesin las itu dapat dioperasikan secara aman pada, ya kalau kita full, kita besarkan arusnya itu sampai 20.000 ampere, itu pengelasan amannya hanya 10%-nya di tiap 10 menit. Jadi kalau di sini ini contohnya 10%, berarti 10%-nya dari ini 20.000 berapa? 10%-nya dari 20.000 atau 2.000 ya berarti ya. 2.000 ampere itu hanya bisa digunakan dalam ya. Maaf, ini 10 menitnya, sorry. Berarti ini 20.000 itu hanya bisa digunakan dalam waktu ya 60%-nya 10 menitnya dari 10%-nya dari 10 menit berarti cuma 1 menit.
1 menit aja berarti ya. Nah, kalau ini dead cycle-nya semakin bagus, ya berarti semakin lama digunakan dalam waktu satuan 10 menit. Misalkan 100% ya, tapi nggak mungkin ya. 100% 20.000 ampere ya nggak mungkin lah ya. Biasanya itu ya untuk yang ampere besar, yaitu dead cycle-nya juga semakin kecil ya. Kecuali yang mesin las yang memang benar-benar khusus dirancang seperti itu. Nah, ini yang nanti bisa dilihat ya, atau bisa dilihat pada masing-masing mesin las yang ada di lab ya, yang sampean punya ya. Meskipun ini mungkin penyajiannya berbeda ya, tapi intinya semuanya pasti ada keterangan ini. Nah, meskipun ini kita tidak bisa mengartikan ya, ini yang ada di Miller ya, mesin las ini jenis Miller. Ini bahasanya bahasa Jerman ya. Jadi intinya kita bisa baca simbolnya saja. Contohnya ini di nomor 1 ini jenis jaringan ya. Jenis jaringannya ini kan bisa dilihat ini. Kemudian ada jenis sumber arus. Kemudian ada simbol perangkat lasnya. Nah, ini kan bisa melihat kalau ini berarti yang ini DC ya, seperti ini. Kemudian tanda untuk jenis arusnya. Yang ini frekuensi ya, frekuensinya. Ini kalau yang seperti ini AC tandanya, yang nomor 4 ini, yang ini adalah frekuensi. Yang nomor 5 ini jumlah fase, berarti apa ini? 1 ya. Kalau yang ini DC, ini AC. Kebalik, ini AC, ini DC. Kalau yang ini 1 fase, ini 50 Hz. Kemudian ini adalah harga tegangan masuk yang ada di dalam trafonya, itu lilitannya P ya, P lilitan itu 380 dan 500 volt. Jadi ini 1 pas, 3 pas ya untuk voltasenya. Kemudian nomor 8 ini arus masuk, dan yang 25 ampere ini arus masuk untuk kerja. Jadi yang ini awal, yang ini ketika bekerja. Kemudian ada lagi simbolnya seperti ini. Ini yang paling banyak itu simbol-simbol seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk pengelasan simbol karakteristik sumber arus. Jadi kalau kayak gini ini sumber arusnya ya. Kemudian simbol jenis lasnya, ada tik ya, ada mic, ada ini misalkan mic ya. Kemudian ada frekuensi, sama ya penjelasannya, ada tegangan kosong terendah dan tertinggi. Kemudian daerah penyetelan, data arus kerja, dan waktu kerja efektif. Ini saya rasa sudah cukup ya. Seperti ini kita tidak bisa menyetel di luar rekomendasi yang ada di sini. Ini data informasi ini sangat penting karena digunakan untuk durability dari mesin las itu sendiri. Nah, ini yang spesifikasi mesin las batas arus kerja ya. Jadi waktu kerja efektif itu didasarkan dari menit ya. Jadi ada yang tadi namanya dead cycle, ada yang namanya hand welding operation ya. Dimana kalau yang ini waktu kerja efektif ya, yang didasarkan atas pekerjaan mengelas selama 5 menit. Nilai X 35% ya. Kalau yang di sini ini kita lihat 35% ya. Berarti kita harus menggunakan mesin las ini selama ya, ini waktu efektifnya ya. X-nya 35%, I-nya 250, ini harusnya ya. 250 sampai 210 ampere. Nah, waktu efektif kerja 35%, berarti hanya 35%-nya dari 5 menit ya. Berarti hanya 1,75 menit. Ya, seperti ini. Kalau nilai X-nya itu 60, ya berarti waktu kerja efektifnya ya 60% dikali 5 menit ya.
Nah, ini maaf, ini salah, ini 60% dari 5 menit berapa? Ya sekitar 3, ya. Ini salah. 3 menit ya, 3 menit. Kemudian memang sebaliknya, karena ini adalah waktu efektif, berarti selain itu kita bisa gunakan untuk istirahat. Jadi jangan di jos atau jangan di apa namanya, kita non-stop kan ya, jadi harus ada jedanya. Kecuali yang X-nya ini 100% ya, maka pengelasan itu mau kamu hajar, mau kamu teruskan boleh. Jadi tingkat efektivitas kerjanya didasarkan nanti pada nilai X yang ada. Kalau yang ini kan 35% ya. Nanti bisa dilihat di masing-masing mesin las yang sudah ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan spesifikasi las untuk penjelasan part pertama ya. Saya namakan ini part pertama. Nanti kita akan jumpa di part-part berikutnya, penjelasan tentang teknologi dari mesin las sendiri, karena teknologi mesin las sendiri itu sampai sekarang masih terus berkembang dan semakin canggih. Yang saya jelaskan ini adalah garis besarnya saja, mungkin dari teman-teman punya gambaran lagi, mungkin referensi lagi dari buku, dari dari brosur-brosur mesin las ya, ada dari internet dan sebagainya. Silahkan mencari referensi sendiri ya. Mungkin dari saya sampai di sini cukup, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.